puji namanya. Ingin selalu lidahku puji namanya yang benar, riuh nyanyian baginya, puji Yesus Maha Besar. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji namanya yang besar. Puji namanya, puji namanya, puji Yesus Maha Besar. Bagiku indah, bagiku indah namanya, puji namanya yang besar, penghibur hati yang duka, puji Yesus Maha Besar. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji namanya yang besar. Puji namanya, puji namanya, puji Yesus Maha Besar. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji namanya yang besar. Puji namanya, puji namanya, puji Yesus Maha Besar. Puji Yesus Maha Besar. Amin, puji Tuhan, puji nama Yesus. Baik saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam kudus buat kita semuanya. Mari saudara-saudaraku, kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, kami dengan senang hati memuji-muji nama-Mu ya Tuhan, nama Yesus yang sungguh ajaib, nama Yesus yang menjadi pujaan bagi kami setiap hari kami merindukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan pagi hari ini, semua ini adalah pekerjaan Kristus, pekerjaan Roh Kudus yang terus mendewasakan iman kami, mendewasakan pikiran dan juga setiap tindakan kami. Biarlah semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Firman-Mu terus menelusuri hati dan pikiran kami, supaya kami terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu dan kebenaran-Mu menjadi sukacita, damai sejahtera yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Kami bersyukur Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemarin kita sudah bersama-sama mendengarkan dan 1-2 kali kita sudah memahami dengan lebih baik apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saat ini adalah berkat yang terbaik ya, yang kita terima dan melalui iman kita kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kita menyambut segala kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita renungkan lebih dalam lagi, bahwa ada satu perbedaan yang sangat besar yang dilakukan oleh Tuhan Allah antara umatnya Israel dan kita sebagai tubuh Kristus. Dan ini
sangat penting kita pahami dengan baik supaya kita tidak mencampur adukan yang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai tubuh Kristus dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada umatnya Israel sebagai kerajaannya di bumi. Bahwa kepada kita sebagai tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menyempurnakan kehendaknya, terutama kita melihat itu secara rohani. Amin. Kalau kepada bangsa Israel, ada hal-hal yang menonjol secara jasmani, secara fisik, ketika Tuhan memperlakukan mereka sebagai umatnya yang kudus, sebagai bangsa pilihannya, sebagai umat yang dijanjikan sebagai imamat yang rajani di bumi ini. Pasti ada hal-hal fisik, ya, secara jasmani, secara duniawi yang sangat menonjol. Contohnya, kepada mereka Tuhan memberikan ya perjanjian-perjanjian untuk mendapatkan warisan tanah pusaka, tanah perjanjian namanya, yaitu tanah Kanaan. Dan mereka akan berada di Yerusalem ya sebagai kota yang nyata di bumi ini, pusat peribadahan atau pusat penyembahan kepada Tuhan yang benar, kepada Allah yang benar. Ya. Dan mereka diberikan berbagai bentuk daripada peribadahan yang nyata secara fisik, ya. Dari dulu orang Israel itu mempunyai tempat-tempat penyembahan di mana Tuhan dimuliakan di sana, dan mereka mempunyai bait Allah khususnya yang dibangun oleh Raja Salomo, di mana di dalam bait Allah itu ada berbagai macam alat-alat perkakas-perkakas penyembahan ya, untuk pembasuhan-pembasuhan, penyucian-penyucian, dan itu secara jasmani, secara fisik bisa dilihat dengan nyata. Ya. Jadi untuk mereka mengetahui dan melihat bagaimana Tuhan berhubungan dengan mereka, bagaimana Tuhan melengkapi hidup mereka, bangsa Israel itu secara fisik, secara duniawi pasti melihat, ya, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah Paulus mengatakan perbedaannya dengan kita sebagai tubuh Kristus saat ini. Paulus katakan sebab hidup kita bukanlah hidup karena melihat, tetapi kita hidup karena iman. Begitu ya. Kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Kalau bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku, mereka tidak bisa hidup hanya karena iman. Mereka juga harus melihat. Ya. Sebab dari dulu Tuhan sudah melahirkan, ya, sudah menerbitkan bangsa Israel itu melalui hal-hal yang terlihat, ya, mujizat-mujizatnya, mulai dari mereka dikeluarkan dari perbudakan di Mesir. Tuhan Allah melakukan berbagai macam mujizat-mujizat, ya, hukuman-hukuman tulah yang ditimpakan oleh Allah kepada bangsa Mesir yang memperbudak bangsa Israel sampai akhirnya mereka dimerdekakan, dibebaskan, dan mereka ya bahkan di padang gurun, ya, di padang gurun itu mereka diberikan berbagai macam mujizat-mujizat sehingga orang Israel itu sudah terbiasa mempercayai apa yang dilihat oleh mata. Ya, itulah
menjadi satu proses insting atau perkembangan daripada nurani bangsa Israel itu adalah harus melihat, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi itulah sebabnya ketika Yesus Kristus lahir ke dunia ini ya, bahwa Yesus menunjukkan berbagai macam mujizat-mujizat ya, penyembuhan-penyembuhan ya, mengusir setan-setan, kemudian memulihkan orang-orang yang sakit disembuhkan, dan orang yang buta dimelekkan ya, menjadi melihat kembali, dan bahkan orang mati Yesus membangkitkannya. Dan semuanya itu terlihat dengan jelas oleh orang-orang Israel. Karena sekali lagi bangsa Israel itu, Bapak Ibu Saudara, ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi umat kepunyaannya di bumi ini ya, dan mereka adalah bangsa pilihan. Mereka menjadi umat Tuhan yang diasingkan, yang dipilih secara khusus dari semua bangsa ya, dan mereka diorientasikan Tuhan, ditetapkan Tuhan ya di dalam rencananya untuk menjadi saluran berkat bagi semua bangsa di bumi ini. Ya, sayangnya Bapak Ibu Saudara, orang Israel menolak Mesias, mereka menyalibkannya, sehingga apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka itu menjadi tertunda. Tuhan tidak gagal, Bapak Ibu Saudara, tetapi orang-orang Israel lah yang gagal. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya kita tahu bahwa suatu saat nanti Tuhan juga akan memulihkan mereka kembali. Mereka akan bertobat. Orang-orang Israel akan mencari Tuhan. Hanya mereka sudah berada di dalam situasi di mana penderitaan dan kesengsaraan akan mendera, akan menyiksa mereka ya di bumi ini oleh karena antikristus. Berbeda dengan kita, Bapak Ibu Saudaraku, sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, ya kita tahu bahwa segala sesuatu sudah dipulihkan oleh Tuhan ya. Yesus sudah melintasi segala rintangan ya. Yesus sudah mengalahkan kuasa maut, sudah mengalahkan kuasa dosa, dan Yesus sudah menembus ruang angkasa ya, dan dia sudah naik ke surga melalui awan-awan, dan Yesus sendiri sudah berada di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dan dari situ, dari tempat itu, dari tempat yang maha tinggi itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam posisi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh yang menghidupkan, kemudian ia berfirman, menyampaikan kebenaran tentang kasih karunia Allah yang kita terima saat ini, yaitu kebenaran Allah yang sempurna saat ini dikaruniakan dengan cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Jadi ini adalah berkaitan dengan benar-benar ini berkaitan dengan kebenaran iman ya. Seperti yang Paulus katakan, sebab kita hidup bukan karena melihat tetapi karena percaya ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya, bahwa saat ini kepercayaan itulah, iman itulah yang menjadi instrumen yang utama yang Tuhan jadikan untuk menerima manusia menjadi berkenan kepadanya. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami iman yang benar, karena itu adalah jalur ya. Itulah jalur yang Tuhan Allah saat ini berkenan untuk mempersekutukan dirinya dengan manusia, atau menerima
setiap orang menjadi berkenan kepadanya. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku bahwa kita juga sudah memahami beberapa waktu yang lalu bahwa iman itu adalah kesetiaan. Amin. Iman itu bukan mental assent atau hanya persetujuan mental dari manusia, ya, hanya pengetahuan belaka. Tidak Bapak Ibu Saudara, bahwa iman yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah iman yang berisi, ya, kesetiaan. Tapi ini bukan kesetiaan kita Bapak Ibu Saudara. Ini adalah kesetiaan Yesus Kristus yang dengan sepenuh hati, dengan penundukan dirinya kepada Allah Bapa, melakukan seluruh pekerjaan yang Tuhan percayakan. Tuhan Allah Bapa di surga percayakan kepada anaknya Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu dialah yang penuh kesetiaan melakukan seluruh kehendak Allah, ya, perintah-perintah Tuhan semuanya, hukum Taurat dilakukannya, digenapi di dalam dirinya, di dalam tubuhnya, di atas kayu salib. Yesus menyelesaikan semuanya sehingga hati Allah Bapa di surga dipuaskan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, ini sungguh sangat luar biasa, perlu kita pahami. Allah Bapa di surga hatinya dipuaskan, kebenarannya dipuaskan karena seluruhnya telah dipenuhi oleh Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Amin. Seandainya Yesus Kristus belum memenuhi seluruh perintah-perintah dan kehendak dan juga pekerjaan yang Tuhan inginkan dari manusia sebagai tanggung jawab manusia, maka saudara-saudara dan saya belum bisa menerima pekerjaan yang sempurna, belum bisa menerima kasih karunia yang sempurna ini. Karena itu berarti kita masih harus bertanggung jawab melakukan bagian kita seperti orang-orang di perjanjian lama. Mereka yang harus mempersembahkan korban-korban, ya, mereka harus mempersembahkan persembahan, ya, bagian dari ketaatan perbuatan-perbuatan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka, ya, percaya kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, namun saat ini semuanya sudah dirangkum dan semuanya, ya, titik kulminasi, titik puncak daripada, ya, perbuatan baik yang Allah Bapa inginkan adalah apa yang dilakukan oleh anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah alasan yang paling kuat bagi kita kenapa kita harus bersyukur setiap hari. Amin. Kenapa kita harus mengucap syukur setiap hari dan mengucap syukur dalam segala hal Bapak Ibu Saudara? Karena kita telah memperoleh anugerah yang paling berharga dalam hidup kita, yang tidak dan yang bukan, ya, kita kerjakan, tetapi Yesus Kristus yang mengerjakannya bagi kita. Amin. Tuhan Yesus yang mengaruniakannya bagi kita. Dan tidak ada manusia yang melakukan hal seperti itu kepada kita Bapak Ibu Saudara. Tidak ada, saudaraku, ya. Hanya Yesus Kristuslah yang melakukan perbuatan yang besar, perbuatan yang ajaib seperti itu kepada kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Hanya Yesus yang mengaruniakan kemurahan hati, ya, yang melakukan sesuatu yang mengubah hidup kita menjadi berkenan kepada Allah Bapa di surga. Hanya Dia yang melakukannya bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kita sendiri saja, diri kita sendiri saja tidak dapat melakukan perubahan untuk diri kita sendiri. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini bukan soal, ya, bagaimana manusia melakukan beberapa hal, ya, tapi ini adalah merupakan suatu tuntutan di mana segalanya harus selesai. Amin. Bapak Ibu Saudara. Dan kita tidak dapat melakukan itu, ya, hanya Yesus yang melakukannya. Itu sebabnya Yesus berkata di atas kayu salib, ya, finish. Amin. Finish dan sudah selesai. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi hidup kita ini berada,
saat ini di dalam posisi di mana Kristus sudah melakukan dengan sempurna bagi kita, dan hubungan kita dengan Allah Bapa saat ini terbuka seluas-luasnya. Kita mempunyai akses ya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya di waktu-waktu tertentu. Amin. Ya, bukan hanya pada situasi-situasi tertentu. Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai akses untuk berkomunikasi dengan Tuhan ya di dalam doa-doa kita, bukan hanya 5 kali, bukan hanya 6 kali, bukan hanya 7 kali sehari, tetapi setiap saat Bapak Ibu Saudara tanpa batas. Kita mempunyai akses yang terbuka kepada Tuhan untuk ya menyatakan segala permohonan kita dan juga ucapan syukur kita kepadanya, dan kita bisa percaya bahwa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita oleh karena Roh Kudus menyertai hidup kita, menyertai setiap perkataan dan juga perbuatan kita. Kita boleh yakin dan percaya bahwa setiap hari kita bisa membawa diri kita, membawa hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi mari kita lihat sekali lagi. Ya, saya ingin mengajak kita untuk masuk menyelami lagi ya bagian yang sangat banyak berkat yang melimpah, apa yang disampaikan di dalam Galatia pasal 3. Mari kita, Bapak Ibu Saudara, saya ajak lagi kita untuk membaca bersama firman Tuhan dari ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-28. Ya, saya membacakan demikian firman Tuhan katakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, ya, atau karena iman Kristus, kesetiaan Kristus, ya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi ya saat ini Kristuslah yang kalau diumpamakan sebagai pakaian, ya, Kristuslah yang menjadi pakaian kita. Artinya Kristuslah yang menutupi ya segala kekurangan kita. Amin. Dan dialah yang melakukannya di atas kayu salib, ya, segala aib manusia Kristuslah yang menutupi, dan dialah yang menyelesaikan, dan dialah membuat penampilan kita di hadapan Allah Bapa di surga menjadi tampil sebagai anak-anak Allah yang sudah dibebaskan dari rasa bersalah, dari tuntutan hukuman, dari kutuk, dan semuanya Kristus yang mengcover, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi di hadapan Allah Bapa di surga, Kristuslah yang menjadi pembela kita. Amin. Bapak Ibu Saudara. Dan di hadapan iblis, di hadapan setan, di hadapan kuasa-kuasa kegelapan, dan juga di hadapan menghadapi arus dunia yang cenderung masuk kepada jurang kebinasaan, Kristuslah yang menjadi penyelamat kita, Kristuslah yang menjadi pembela kita, dan kita tidak akan dipermalukan. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi kita telah mengenakan Kristus. Jadi semua yang terpancar di dalam kehidupan kita adalah ya pekerjaan Kristus, tampilan kemuliaan Kristus, karena kita percaya Kristuslah, Tuhan Yesuslah yang sudah bangkit, ya, menaungi ya kehidupan kita yang baru. Itulah yang ditampilkan oleh Allah saat ini sebagai instrumen, sebagai alatnya untuk memuliakan Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebab Paulus berkata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Amin. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan dengan rohmu, karena itu adalah milik Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi dengan kita telah dibaptis dalam Kristus, dan itu adalah merupakan baptisan yang sempurna,
yang tidak dikerjakan oleh tangan manusia, tetapi Roh Kudus yang melakukannya. Karena ketika kita percaya kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai, Roh Kudus mengambil kita. Amin. Roh Kudus mengambil kita, menarik kita, ya, Roh Kudus bahkan merampas kita dari kegelapan, merampas kita dari dosa, ya, merampas kita, menarik kita dari kuasa maut, dan mengambil kita dari, memindahkan kita dari hidup yang lama yang terhubung dengan Adam yang berdosa, dan memindahkan kita kepada Kristus menjadi anggota tubuhnya, ya, dan memasukkan kita menjadi bagian dari keluarga Allah, dan kita menjadi anak-anak Allah, dan anak Allah yang siap untuk merespon segala kehendaknya dengan kedewasaan iman, karena di dalam Kristus kita mempunyai kekuatan, oleh karena Roh Kudus yang memimpin hidup kita untuk menjadi berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kekudusannya, di dalam kekudusan Kristus, itulah kita sekarang berdiri, ya Bapak Ibu Saudara, kita menghadap Allah di dalam kekudusan Kristus, dalam kekudusan yang sudah diimpartasikan, yang sudah diterapkan oleh Kristus kepada kita melalui firman-Nya. Maka Allah melihat diri kita di dalam anaknya. Allah Bapa melihat kita menjadi satu kesatuan, satu tubuh dengan Yesus Kristus, dan Dia adalah kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya yang difungsikan untuk melayani Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi kepala hanya satu, yaitu Yesus Kristus, dan anggota-anggota tubuhnya banyak, yaitu kita setiap orang yang percaya, dan kita ini ya difungsikan oleh Allah untuk melayani Dia. Amin. Karena kita, Kristus menyelamatkan kita bukan untuk dilayani, tetapi supaya kita melayani. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa ada perbedaan perlakuan Allah kepada anak-anaknya, umat Israel, ya, anak-anaknya yaitu orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ada perbedaan perlakuan Allah dengan kita, anak-anaknya sebagai tubuh Kristus dari bangsa-bangsa lain saat ini, bahwa saat ini kita dituntut, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita fokus, ya, supaya kita fokus kepada kepercayaan kita, ya, iman kita yang menjadi satu-satunya cara Allah untuk membangkitkan pengertian kita, satu-satunya cara untuk membangkitkan, menghidupkan gairah kita untuk mengenali Tuhan yang ajaib, ya, Allah yang maha kuasa, maha perkasa, Bapak Ibu Saudaraku, dengan segala rahasia kebenarannya, ya. Maka saat ini Bapak Ibu Saudaraku, kita diminta untuk selalu percaya kepadanya. Amin. Kita selalu diminta untuk percaya kepada firman-Nya dan mempercayai pengertian-pengertian yang benar dalam setiap detail, setiap rinci daripada kebenaran firman Tuhan yang dibagi dengan tepat. Jangan campur aduk, Bapak Ibu Saudaraku, karena pemahaman yang campur aduk terhadap firman Tuhan itu mengakibatkan kebingungan, ya, membuat menjadi kacau dan membuat menjadi tidak efektif di dalam pelayanan di dalam tubuh Kristus saat ini. Karena Bapak Ibu Saudaraku, tadi sudah saya sampaikan bahwa kebenaran Allah faktanya adalah apabila Tuhan Allah masih berhubungan atau masih melakukan kehendaknya melalui bangsa pilihannya, bangsa Israel, ada satu fenomena yang berbeda yang bisa disaksikan, yaitu bahwa, ya, Allah akan membangkitkan berbagai mujizat-mujizat secara fisik, ya, di dunia ini. Tetapi saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Allah bukan melakukan hal itu, ya. Dengan kegagalan bangsa Israel saat ini, Allah, ya, ingin dan melakukan satu perubahan yang besar, yang dahsyat luar biasa, bahwa saat ini Tuhan Allah ingin agar semua manusia menyaksikan mujizat yang terbesar, yaitu
kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah fokus, itu adalah puncak, dan itu adalah titik kulminasi daripada ya kehendak Allah saat ini untuk diberitakan kepada semua orang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saya ingin mengajak kita melihat lagi Bapak Ibu Saudara sedikit dulu ya. Saya ingin supaya kita Bapak Ibu Saudara memahami bahwa apa yang terjadi kepada bangsa Israel itu ya dulu ketika mereka dipercayakan oleh Tuhan dengan sistem hidup di bawah hukum Taurat, yaitu dengan menampilkan perbuatan-perbuatan mereka ya berdasarkan hukum Taurat, maka akhirnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel menjadikan itu semacam sebagai hanya tradisi saja. Ya, hanya tradisi dengan ritualistik yang mereka anggap bahwa itu adalah merupakan satu tanda yang paling besar ya yang Tuhan berikan kepada menyatakan bahwa mereka adalah umat Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudaraku tidak demikian ya. Karena itulah maka kita lihat dulu sedikit dulu di Matius pasal 7, Markus pasal 7 maksud saya. Jadi ada hal yang sangat kita waspadai saat ini Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita jangan sampai terjatuh kepada hal yang dulu Tuhan Yesus sudah peringatkan kepada bangsa Israel, supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama ya. Jadi ada satu perumpamaan yang dikatakan bahwa seperti keledai. Keledai itu diumpamakan ya susah untuk belajar dari kesalahan ya. Jadi selalu jatuh ke lubang yang sama ya Bapak Ibu Saudara. Sedangkan saat ini kita orang-orang yang percaya anggota tubuh Kristus, kita mempunyai kesempatan untuk bisa belajar dengan jauh lebih baik tentang kehendak Allah. Amin. Supaya kita tidak mengulangi hal yang sama. Karena itu membawa kerugian bagi kita. Sedangkan Allah ingin supaya kita selalu berada pada posisi berhasil di dalam hidup kita ini. Allah mau supaya kita ya menikmati seluruh berkat dan kebaikan Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Kita lihat di Markus pasal 7 Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di sini ada satu hal di mana Tuhan Yesus memperingatkan kepada orang-orang Israel agar mereka jangan salah kaprah dan mereka jangan menggantikan ya hal yang prioritas ya, dan jangan menomorduakan Tuhan, tetapi tetap mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Amin. Kita lihat di Markus pasal 7. Saya baca di sini dikatakan ya, judul perikopnya di situ ya dikatakan perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh, ya tidak cuci tangan gitu ya. Tapi mereka langsung makan. Mereka Farisi melihat hal itu dilakukan oleh murid-murid Yesus. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Ya, jadi mereka ya orang-orang Farisi dan orang Israel sudah biasa dalam adat istiadat mereka dalam hal pembasuhan, penyucian secara ritualistik ya, secara simbolik. Bapak Ibu Saudaraku, mereka ini sangat berpegang teguh sebagai sebuah tradisi ya, sampai mereka menganggap bahwa itu adalah kebenaran yang sesungguhnya ya saudaraku ya. Ini hal yang dikecam oleh Yesus Kristus, bahwa mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itulah menjadi kebenaran yang membuat mereka diterima oleh Tuhan, bukan lagi Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, nah, ini bahayanya ya. Jadi bukan lagi Yesus Kristus sepenuhnya
yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup, ya. Tetapi mereka sudah menambahkan dengan apa yang mereka lakukan, perbuatan-perbuatan mereka itu adalah juga menjadi bagian dari, ya, bagian dari kesempurnaan mereka dan tidak cukup Yesus Kristus, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya yang keempat dikatakan, dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada yang salah untuk menjaga kebersihan benda-benda yang kita miliki. Amin. Ya, tentu saja itu adalah hal yang bagus. Ya, itu adalah merupakan suatu sikap yang menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab dan menjaga akan kesehatan kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan itu merupakan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa kita bukan hidup sembarangan dan kita tidak mengabaikan pengaruh yang tidak baik dari hal cuaca, dari alam, ya, dari lingkungan yang buruk. Tentu saja kita harus menjaga kebersihan kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, saudaraku, tetapi apa sih yang menjadi masalahnya di sini? Kenapa Yesus mempersoalkan itu? Dan kenapa Yesus mengecam hal itu, Bapak Ibu Saudara? Di mana letak masalahnya, Bapak Ibu Saudaraku? Ya. Nah, ayat 5 dikatakan, karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini hanya melihat faktor eksternalnya, ya, hanya faktor luarnya, segi luarnya, bagian luarnya yang mereka lihat, bukan dalamnya, bukan apa yang di dalam, tapi apa yang di luar, yang tampil di luar, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan ini yang sering Yesus katakan sebagai sesuatu yang disebut dengan kemunafikan, ya. Seperti Yesus mengatakan, kamu itu adalah seperti kubur yang berlapur putih, di luarnya bersih tetapi di dalamnya kotor, ya. Tapi di dalamnya adalah mayat, ada bangkai. Bapak Ibu Saudara, dikatakan oleh Yesus Kristus mengumpamakan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya ingin memoles bagian luarnya, tetapi di dalamnya sebenarnya mereka tidak mempercayai Yesus Kristus sepenuhnya sebagai juru selamat mereka. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat 6 kemudian, ya, Yesus menjawab mereka. Tentu harus dijawab tantangan seperti itu. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Nah, ini dia, ya. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah salah kita mengikuti perintah manusia? Tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita harus melanggar peraturan yang diterbitkan, yang dibuat oleh pemerintah? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita harus patuh kepada pemerintah. Karena itu adalah ajaran Rasul Paulus, mengatakan harus tunduk kepada pemerintah, Bapak Ibu Saudara. Karena pemerintah adalah manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahkan pemerintah Paulus katakan adalah hamba Tuhan, hamba Allah. Tapi di sini kenapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus mengatakan, ya, percuma mereka beribadah karena mereka hanya mengikuti perintah manusia. Kita lihat di ayatnya yang ke-8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kekeliruan daripada orang Farisi dan orang Yahudi di masa Yesus ada di bumi ini, saudaraku? Adalah kekeliruan mereka yang terbesar adalah karena mereka, ya, menomorduakan Tuhan. Mereka, ya, menempatkan posisi hati mereka
bahwa dari perbuatan-perbuatan mereka itulah yang dilihat supaya mereka itu menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Sama sekali tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah imajinasi yang liar. Itu adalah hayalan yang keliru. Itu adalah perbuatan daging. Itu adalah godaan dunia. Dan itu adalah godaan untuk menjadikan orang-orang menjadi sombong, ya, menjadi angkuh, menjadi arogan, karena mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah tambahan kepada apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Tidak ada tambahan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, Yesus sudah cukup ya melakukannya, dan Yesus cukup bagi kita, dan kehidupan Yesus yang sempurna itu adalah segalanya bagi kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah di ayat 9 dikatakan, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Ya, sungguh pandai, ya. Yesus berkata, sungguh pintar kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus tidak boleh diduakan. Amin. Ya, Tuhan Allah tidak boleh diduakan, Bapak Ibu Saudaraku. Dia adalah satu-satunya. Yesus Kristus saat ini sesudah, terlebih lagi dia sudah menyelesaikan segala sesuatu, ya, yang menjadi penghalang bagi kita untuk menerima berkat Tuhan, untuk menerima segala kebaikan Tuhan. Yesus Kristus adalah sebagai penghubung. Yesus Kristus adalah sebagai juru selamat. Dia adalah satu-satunya, ya, yang menghubungkan kita dengan Allah Bapa di surga, sehingga kita mempunyai akses, ya, kepada Allah Bapa di surga tanpa ada halangan saat ini, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa menyembah Dia, memuji Dia, melayani Dia dengan segala kesempurnaan yang kita miliki di dalam kasih karunia ini. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita ya melihat apa yang ditegaskan oleh Rasul Paulus tadi di dalam Galatia, ya, bahwa pasal 3 ya ayat 26 dan 27, dan dikatakan ayat 28 bahwa saat ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ya bersama-sama di dalam ya tubuh Kristus itu, ya kehidupan yang kita miliki bersama saat ini, saudara-saudaraku, kehidupan di dalam iman kepada Yesus Kristus itu adalah kehidupan yang sudah disempurnakan oleh Yesus Kristus, dikaruniakan kepada kita, sehingga tidak ada hal-hal yang di luar itu lagi yang menjadi yang lebih utama di dalam kehidupan kita ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semua hal yang lain yang terjadi, semua yang kita miliki, apapun yang kita peroleh, yang kita dapatkan, Bapak Ibu Saudaraku, semuanya terhubung dengan ya kasih karunia Tuhan yang melakukannya bagi kita. Kita harus menyadari hal itu. Amin. Jadi bukan karena kekuatan kita sendiri, dan bukan karena ya kepintaran kita, dan bukan karena kebolehan kita, tapi kita menyadari seluruhnya, apapun yang kita miliki dan apapun yang kita alami, Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara, kita menyadari itu semuanya diberikan oleh Allah, karena melalui Yesus Kristus kita percaya bahwa di dalam Dia kita memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan, dan Yesus Kristus mencukupkan apa yang kita perlukan. Dan karena itu cukuplah bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku, menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, dan kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihinya, dan kasihnya sempurna dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, dengan menyadari hal ini, maka damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, kasih karunia-Nya akan memerintah hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Dan segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur untuk kebenaran yang sangat luar biasa ini,
kita awali hari yang baik yang Tuhan karuniakan bagi kita. Dan mari kita bersyukur dan kita serahkan semua aktivitas kita di hari yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, bahwa penyembahan kami di dalam kebenaran ini adalah penyembahan yang original. Bukan penyembahan yang pura-pura dan bukan penyembahan yang ragu-ragu, tetapi ini adalah kepenuhan Kristus, di mana kami mengenal-Mu, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, melebihi dari apapun yang kami lihat di dunia ini. Kami hanya terpesona setinggi-tingginya hanya kepadamu ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Engkaulah yang melakukan segala yang terbaik dalam hidup kami, dan bukan karena usaha kami, bukan karena pekerjaan kami, tapi karena semata-mata Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Kami bangga, kami bersyukur, dan kami senang, kami bergembira sebagai pengikut Yesus Kristus. Kami tahu bahwa jalan hidup kami adalah jalan yang diterangi dengan cahaya kemuliaan Kristus, dan kami tidak akan disesatkan lagi oleh dunia ini, karena Engkau lebih besar, Engkau lebih perkasa, dan Engkaulah yang memimpin, Roh Kuduslah yang menuntun hidup kami semua. Terima kasih, diberkati semuanya, orang-orang percayamu, diberkati semuanya, anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, bersama dengan keluarga masing-masing. Kami percaya damai sejahtera Tuhan yang akan terus memerintah hati dan pikiran mereka. Di dalam Yesus Kristus kami selalu bersukacita senantiasa. Kami bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih. Selamat pagi untuk kita. Selamat beraktivitas. Ya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, sangat antusias sekali pada pagi hari ini semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa besok pagi lagi. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Ya, salam kudus buat kita semua. Amin. Ya.